Halo para detektif YouTube, aku punya banyak teka-teki untuk kamu pecahkan. Mari kita lihat seberapa tinggi skormu di akhir video. Kamu dapat 1 poin untuk setiap teka-teki yang terjawab, dan ada 7 detik untuk mencari jawabannya. Agus, yang berjanggut ini, adalah pemeriksa kesehatan dan dia sedang ke sebuah restoran untuk evaluasi. Setelah melihat betapa kotornya dapur di sana, dia menutup restoran itu. Dia memberitahu sang pemilik bahwa tempat ini baru akan dibuka setelah semuanya bersih. Malamnya, sang pemilik mengiriminya foto dapur yang sudah bersih. Tapi Agus tahu pemiliknya berbohong. Kok bisa? Foto itu hasil editan. Noda kecil di lantai masih belum selesai dihapus. Yeni dan Jaka sedang berkemah di padang pasir. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka mogok. Jaka menelpon polisi, tapi ponselnya langsung mati. Polisi tahu Yeni dan Jaka ada di padang pasir, tapi tidak tahu persis di mana lokasinya. Di bagasi, Yeni dan Jaka punya 5 barang. Tenda mereka, tali tambang besar, sepasang baterai, kotak makan siang, dan korek api. 2 barang mana yang akan membantu menunjukkan lokasi mereka? Mereka harus menggunakan korek api untuk membakar tali. Johnny sedang berjalan santai sambil menelpon pacarnya. Tiba-tiba, sesosok yang tak dikenal berlari dan menjamret ponselnya. Dia mencoba mengejarnya, tapi si jambret sudah membaur di taman. Johnny bertemu 3 orang di taman dan bertanya apa yang mereka lihat. Sunny bilang dia tunanetra dan tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia mendengar seseorang berlari. Usi bilang, tadi juga ada yang menjamret ponselnya dan dia sudah mencari pelakunya selama 1 jam. Ruben yang sedang lari sore berkata, dia baru saja duduk untuk mengatur napas dan tidak melihat apa-apa. Johnny langsung tahu siapa yang berbohong. Jawabannya, Usi. Johnny tidak bilang ponselnya dijamret. Samsul berusaha membuat teman kantor barunya terkesan dengan kisah masa mudanya. Dia bercerita tentang ekspedisi petualangannya di Kutub Utara, dia tersesat di sana, dan harus bertahan hidup dengan memakan telur penguin. Salah satu temannya tidak percaya. Kenapa? Tidak ada penguin di Kutub Utara. Maya terbangun di basement seorang ilmuwan gila. Sang ilmuwan bilang dia akan membiarkannya pergi jika Maya memecahkan teka-teki rumitnya. 3 pintu muncul di hadapannya. Pintu pertama mengarah ke hutan yang dipenuhi ular dan laba-laba berbisa. Pintu kedua mengarah ke samudra es di Austria dan tak satu pun makhluk hidup bisa selamat di sana. Sementara pintu terakhir akan membawanya ke dalam gunung berapi aktif. Kemana dia harus pergi? Ke pintu kedua, Austria adalah negara yang dikelilingi daratan. Tidak ada lautan di sana. Polisi sedang mengejar seseorang yang terus mencuri karya-karya seni mahal dari museum. Ada informasi bahwa dia akan datang ke pembukaan sebuah galeri. Misi para polisi adalah mencari tahu karya seni apa yang akan dia curi. Mereka mencurigai 3 buah barang, tapi mereka cuma punya 1 alat pelacak yang kecil. Di mana mereka harus meletakkannya? Lukisan emas ini pasti akan kelihatan saat dibawa ketika dicuri. Kalung itu dilengkapi sensor alarm yang dipasang di sekitarnya. Jadi mereka harus menaruh pelacak itu di vas emas. Yuli yang sedang tidur terbangun saat mendengar seseorang mengutak-atik laci perhiasannya. Saat membuka mata, Yuli melihat sesosok di kegelapan yang menghilang begitu dia menyalakan lampu. Dia menelpon polisi dan mereka memeriksa CCTV. Rekamannya juga gelap, tapi mereka bisa melihat siluet. Polisi menemukan 6 tersangka. Bisakah kamu menemukan pelakunya? Pria nomor 5. Rambut dan kumisnya lebih lancip dibanding yang lain.
Seorang guru ingin menghadiahkan salah seorang muridnya acara kemah gratis di alam bebas. Untuk memilih yang terbaik, dia membuat ujian. Sang guru memberi 5 siswanya sebuah benih yang sama dan berkata, murid yang kembali dengan pohon tertinggi dalam waktu 3 bulan akan memenangkan hadiah ini. Saat semua murid kembali, dia memberikan hadiahnya kepada seorang siswi yang potnya kosong. Kenapa? Murid-muridnya diberikan benih palsu, yang jujur hanyalah sang siswi yang benihnya tidak tumbuh. Seorang pengusaha wanita sedang menghadiri pesta makan malam. Sesampainya di rumah, ternyata seseorang telah membobol berangkasnya. Dia segera melapor polisi dan mereka punya 3 tersangka. Kevin bilang dia dan istrinya tidur sekitar pukul 10:30 malam itu. Devin bermain kartu semalaman di rumah temannya. Zaki berkata, dia main video game mulai dari tengah malam sampai pukul 1 pagi. Polisi segera tahu siapa pencurinya. Apa kamu tahu juga? Pencurinya Zaki. Dia sangat spesifik tentang waktu. Anton dibawa ke penjara aneh dan sang penjaga menyuruh dia memilih selnya. Jika pilihannya tepat, dia akan dibebaskan. Jika tidak, dia akan tinggal di sana selamanya. Sel pertama terbuat dari parafin, tapi penuh tikus. Sementara sel satunya tidak berjeruji, tapi dia akan diikat ke beton menggunakan rantai. Sel mana yang harus dia pilih? Sel pertama. Dia bisa menggunakan lilin di sana untuk melelehkan jeruji dan kabur. Sally sedang ada rapat bisnis pagi, tapi dia sadar beberapa dokumennya telah dicuri. Dia mencurigai 3 orang di kantornya dan menanyai mereka. Asistennya mengatakan dia tadi membuatkan kopi untuk semua orang di dapur. Sang akuntan mengatakan dia sedang meninjau perhitungan. Sementara sang manajer kantor mengatakan dia baru dari toko untuk membeli kopi karena semalam kopinya habis. Siapa yang berbohong? Asistennya. Sang manajer bilang kopi mereka habis kemarin malam. Pak Jeffrey menelpon detektif Bobby untuk melapor bahwa seseorang membobol toko perhiasannya dan mencuri berlian termahal. Pak Jeffrey bilang saat listrik padam, dia mendengar bel pintu berbunyi. Dia pun membuka pintu dan saat melihat ke belakang, berlian itu sudah hilang. Detektif itu langsung tahu Pak Jeffrey berbohong. Bagaimana bisa? Kalau listriknya padam, bel pintunya tak akan menyala. Saat sedang berjalan pulang, Andre diculik oleh seorang ahli kimia gila. Dia disekap di ruang bawah tanah dan akan dijadikan kelinci percobaan. Tapi, si ahli kimia gila memberinya 1 kesempatan untuk selamat. Andre diminta untuk memakan 1 dari 3 apel di depannya. Dan ketiganya hanya 1 yang tidak beracun. Mana yang aman Andre makan? Jawabannya yang ada cacingnya. Kalau apelnya beracun, makhluk mungil ini tidak akan selamat. Anjing Sarah hilang saat sedang ada hari raya besar. Setelah melapor, para polisi menginterogasi 4 tetangganya. Bella bilang tadi dia menjenguk neneknya di rumah sakit. Sementara Noah baru mengajak anak-anaknya bermain di taman. William baru mengajak anjingnya berjalan-jalan. Sementara Winda baru dari mall untuk belanja di penghujung hari libur. Polisi langsung tahu siapa yang berbohong. Jawabannya, Winda. Mal-mal tutup saat hari libur. Ya, ini adalah teka-teki jadul. Kalau sekarang, semua mal di Indonesia terus buka meski saat hari libur. Lily berjalan-jalan di hutan tapi tersesat. Dia terus berjalan sampai menemukan sebuah pondok. Saat dia mengetuk pintu, seorang kakek tua muncul dan menawarinya tempat menginap. Sang kakek menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kota besok paginya.
Begitu mengikutinya ke dalam, Lily menyadari sang kakek bukanlah manusia. Bagaimana bisa? Sang kakek tidak punya bayangan. Joshua membuat kebun tanaman yang dipenuhi bunga-bunga dan menggelar pesta untuk merayakannya. Saat Joshua melihat ke sekitar, ternyata istrinya menghilang. Joshua memanggil satpam untuk ke sana dan dia menginterogasi 3 tersangka. Stephen bilang dia sedang melihat katak cantik di kolam baru. Jessica baru tadi ke kamar mandi. Sementara Donna baru memotret bunga-bunga di taman. Sang satpam pun menangkap Steve. Kenapa? Taman baru Joshua hanya berisi bunga, tak ada kolam ataupun danau untuk katak. Omong-omong, kamu pernah melihat katak asli? Apa bunyinya memang Theo Teblung? Mari kita lanjut. Sebagai pemburu harta karun, Nikki sedang mencari berlian di makam kuno. Dia menyelinap melewati depan dan bertemu seorang penjaga makam misterius. Nikki hanya bisa lewat jika dia memecahkan teka-teki darinya. Jika gagal, harta itu akan hilang selamanya. Apa yang punya 4 kaki tapi tidak bisa berjalan? Nikki tahu jawabannya. Kalau kamu? Jawabannya meja. Donnie baru pulang setelah memancing, tapi dia tidak bisa menemukan pacarnya. Dia menelpon polisi untuk melapor. Saat detektif Bobby tiba di TKP, dia bertanya apa yang Donnie lakukan saat itu. Donnie bilang dirinya memancing di danau dan menangkap ikan tuna. Sang detektif tahu bahwa Donnie berbohong. Kok bisa? Tuna tidak hidup di danau. Nah, saatnya memeriksa hasilmu. Kalau kamu mendapatkan 12-17 poin, silahkan tulis teka-teki terbaikmu sendiri di kolom komentar dan aku akan memasukkannya ke video teka-teki berikutnya. Jika kamu mendapat 7-11 poin, kamu harus lebih memperhatikan detail. Untuk kalian yang dapat 1-6 poin, kalian harus menonton lebih banyak video teka-tekiku untuk meningkatkan insting detektif kalian. Sampai ketemu lagi! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.